my time, you all I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadilah Trim Harani dengan NIM P272350081 dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama adalah Manuela Jessica Cassandra Halim dengan NIM P27230502476. Yang kedua ada Miftah Nur Afifah dengan NIM P27230540077. Yang ketiga ada Muhammad Maksum dengan NIM P27230524079. Yang terakhir adalah Nabila Rizka Amanda dengan NIM P27230524080. Izinkan kami mempresentasikan mengenai uji koefisien fenol. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Mikroorganisme dapat mencemari benda mati maupun benda hidup sehingga berpotensi menimbulkan penyakit. Untuk mencegah hal tersebut, berbagai bahan telah dikembangkan. Salah satunya adalah disinfektan yang berfungsi membunuh mikroba pada permukaan benda mati. Disinfektan yang baik idealnya memiliki beberapa kriteria, antara lain mampu membunuh berbagai macam mikroba atau spektrum luas meskipun dalam konsentrasi rendah. Yang kedua, mudah larut dalam air atau pelarut lain. Yang ketiga, stabil serta tidak beracun bagi manusia. Yang keempat, tidak merusak bahan lain seperti menyebabkan karat, mampu berfungsi sebagai pembersih dan penghilang bau, serta mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Efektivitas suatu disinfektan perlu diukur untuk mengetahui seberapa kuat daya bunuhnya terhadap mikroorganisme. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan membandingkan daya kerjanya terhadap fenol yang sejak lama digunakan sebagai standar. Perbandingan ini dikenal dengan istilah koefisien fenol, yaitu nilai yang menunjukkan keampuhan suatu bahan antimikroba dibandingkan fenol. Apabila koefisien fenol bernilai kurang dari 1, maka bahan tersebut dianggap kurang efektif dibandingkan fenol. Sebaliknya, apabila koefisien fenol bernilai lebih dari 1, maka bahan tersebut dinilai lebih efektif dibanding fenol. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji koefisien fenol. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, pipet mikro, oven, inkubator, autoclave, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan fenol murni dari merek Jerman. Sampel penelitian 7 merek desinfektan yang dijual di supermarket Lubuk Pakam, yaitu Dettol, SOS, Supersol, WPC, Harpic, Wipol, dan Domestos. Proses penelitian: menyiapkan media pertumbuhan bakteri Nutria Growth dengan cara dilarutkan dan disterilkan. Bakteri uji diremajakan dan disiapkan hingga densitasnya mencapai 25% transmitan menggunakan spektrofotometer. Membuat larutan fenol standar 5% dan larutan desinfektan uji berbagai pengenceran mulai dari 1:5 hingga 1:50. Metode penelitian. Prosedur dilakukan sesuai metode Singleton. Suspensi bakteri dicampurkan ke dalam setiap pengenceran desinfektan dan fenol. Setelah 5, 10, dan 15 menit, sampel dicampurkan, diambil dan dimasukkan ke dalam media Nutria Growth. Media tersebut diinkubasi selama 48 jam untuk melihat apakah ada pertumbuhan bakteri. Tujuannya adalah untuk menentukan pengenceran tertinggi yang dapat membunuh bakteri dalam 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Selanjutnya adalah pembahasan, yaitu hasil uji larutan fenol. Larutan fenol 5% mampu membunuh bakteri atau tidak ada pertumbuhan pada pengenceran 10 kali setelah kontak selama 10 menit, tetapi tidak dalam 5 menit. Ini menunjukkan bahwa fenol efektif sebagai disinfektan karena dapat menyebabkan koagulasi atau penggumpalan dan lisis atau pecahnya sel bakteri. Yang kedua, hasil uji koefisien fenol produk disinfektan. Produk-produk disinfektan yang diuji memiliki koefisien fenol yang bervariasi. Hal ini menunjukkan efektivitas setiap produk berbeda secara signifikan. Produk
D dan E memiliki koefisien fenol tertinggi, yaitu 3,38, menunjukkan efektivitasnya jauh lebih baik dari fenol. Sebaliknya, produk B memiliki koefisien fenol terendah, yaitu 2,00, yang meskipun masih efektif, merupakan yang paling rendah di antara semua produk yang telah diuji. Selanjutnya adalah perbandingan bahan aktif. Yang pertama, klorosilenol atau produk A, bekerja dengan merusak protein bakteri, kurang efektif terhadap beberapa bakteri gram negatif. Yang kedua, natrium hipoklorit atau produk B, merupakan zat pengoksidasi kuat yang merusak struktur sel bakteri, disebut ideal untuk membunuh bakteri E. coli. Yang ketiga, benzalkonium klorida atau produk C, bekerja dengan merusak membran sel bakteri dan lebih efektif terhadap bakteri gram positif. Yang keempat, asam klorida atau produk D dan E, yaitu merupakan pengoksidasi kuat yang menyebabkan kerusakan dan lisis pada membran sel. Efektivitasnya tergantung pada konsentrasi. Yang kelima yaitu minyak pinus pada produk F dan G, bekerja dengan merusak protein bakteri, memiliki toksisitas yang relatif rendah bagi manusia. Adapun dari penelitian lain, yaitu yang pertama, penelitian Rosdiana tahun 2012 yang menunjukkan antiseptik dan povidone iodine kurang efektif dibanding fenol karena tidak dapat membunuh bakteri dalam 5 menit. Yang kedua, penelitian Pallets tahun 2002 menemukan hand sanitizer berbahan etanol lebih efektif membunuh bakteri daripada fenol. Yang ketiga, penelitian Goldkar tahun 2006 menunjukkan bahwa natrium hipoklorit dan etanol sangat efektif dan cepat membunuh bakteri E. coli karena mekanismenya yang merusak sel bakteri. Nah, kesimpulannya adalah produk disinfektan yang beredar di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam memenuhi persyaratan efektivitas. Koefisien fenol produk A yaitu 2,38, produk B 2,00, produk C 3,00, produk D 3,38, produk E 2,38, produk F 2,63 dan produk G yaitu 3,00. Produk D memiliki aktivitas paling kuat dibandingkan produk disinfektan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien fenol yang paling tinggi dibandingkan produk yang lainnya.